Korban dugaan pencabulan mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dimediasi oleh pihak kampus dengan ngadir ke pihak korban sama terlapor di UIN Raden Fatah Palembang. Di hadapan ruang kampus, terlapor meminta maaf mengakui kesalahannya. Namun menurut korban, proses hukum tetap berjalan. Inilah dia proses jalannya mediasi yang diupayakan oleh pihak kampus UIN Raden Fatah Palembang. Selain ngadir ke RS sebagai korban, pihak kampus juga ngadir ke terlapor, yakni kakak tingkat korban berinisial PG, yang juga ngerupuke ketua kamar asrama UIN Raden Fatah Palembang. Di hadapan pihak kampus, terlapor mengakui kesalahannya dengan meminta maaf pada korban. Namun menurut kuasa hukum korban, proses hukum tetap berjalan di kepolisian. Dari pihak mereka sebenarnya menginginkan kami itu mencabut laporan, ya. Cuma namanya hukum tetap kita tegakkan, ya. Apalagi ini di dunia pendidikan, jadi kami sangat menginginkan ini tegakkan secara hukum. Tapi memang tadi ada ucapan maaf dari pihak pelaku yaitu DB. Dan tentunya sebagai umat Islam dan umat beragama, kami sangat menerima pengakuan salah dan permintaan maafnya seperti itu. Tetapi kami tegaskan di sini bahwa kami akan tetap lanjutkan Diketahui akibat perbuatannya, pihak kampus sudah mengambil tindakan. Ialah terlapor Mainus Dem tidak lagi jadi ketua kamar asrama, serta tidak boleh lagi tinggal di asrama UIN Raden Fatah Palembang. Namun untuk status mahasiswanya dewek, pihak kampus masih menunggu hasil dari penyelidikan pihak Polda Sumsel. Kasus dugaan pencabulan ini mencuat sesudah RS membuat laporan di Polda Sumsel dengan disertai bukti-bukti rekaman video yang selik ke terlapor melakukan aksinya pas lagi bangun ke sholat subuh. Bahkan yang dilakukan terlapor tersebut sudah 5 kali dari Februari 2023 sampai September. Yang lebih parahnya, tangan terlapor pernah masuk nian ke jeru celana korban. Mulyadi, PAL TV.